Selamat datang di kuliah Matematika Logika Fazi. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas operasi aljabar pada interval. Gitu ya. Itu ada di halaman 13, kita ke halaman 14 ya. Jadi di sini dikasih teorema. Ya, ada teorema satu. Yang pertama kalau kita punya apa nih? Di sini misalkan X, Y, dan Z itu interval, ya maka kita punya ini yang pertama, satu apa, operasi penjumlahan pada interval itu bersifat komutatif. X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. Terus yang kedua, operasi penjumlahan juga bersifat asosiatif. Kalau kita jumlahkan X ditambah Y dulu baru kita tambah Z sama dengan baru kita jumlahkan. Ya, karena operasi ini kan tidaklah berbeda ya, cukup berbeda dengan operasi pada bilangan, gitu ya, operasi penjumlahan, ada juga operasi perkalian, nah, maka itu perlu dicek, gitu ya, dipastikan apakah sesuai tidak, gitu ya. Jangan lupa operasi penjumlahannya bagaimana, operasi pengurangan, operasi inverse, perkalian, pembagian. Terus itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, ternyata perkaliannya itu juga bersifat, operasi perkaliannya itu bersifat asosiatif. Terus kemudian yang keempat, terus operasi perkaliannya juga bersifat komutatif. Oke. Yang kelima, ya, ada unsur identitas, yaitu interval yang nilainya 0, interval 0, gitu ya. Jadi kalau Z ditambah 0 sama dengan 0 ditambah Z, yaitu Z. Dan juga apa, kalau Z dikali 0 ya sama dengan 0 dikali Z, jadinya 0. Nah, 0-nya di sini apa? Ingat, 0 di sini adalah ini interval yang ujung kiri dan kanannya 0,0. Itu kan yang satu titik kan interval. Dapat dinyatakan sebagai interval tutup. Interval tutup. Gitu ya. Terus kemudian di sini dikasih lagi, gitu ya, kalau Z dikali I kali Z, gitu, sama dengan Z, di mana apa? Ya, I-nya di sini adalah interval tutup 1,1. Terus kemudian yang terakhir ada lagi apa? Di sini dikatakan kalau apa ya, ini operasi distribusi itu tidak berlaku di sini ya. Berlaku kalau ada tambahan syarat. Jadi tidak berlaku untuk sebarangnya. Jadi Z dikali X tambah Y beda dengan ZX ditambah ZY. Itu ya, kecuali apa, yang pertama Z-nya itu adalah satu titik, gitu ya. Atau yang kedua, X dan Y-nya itu sama, yaitu 0, isinya 0. Atau yang ke C apa nih? Ya, X dikali Y lebih dari sama dengan 0 untuk setiap X dan Y. Gitu. Oke, nah sekarang kita coba lihat ya dari yang pertama. Oke, kita coba buktikan yang pertama ya. Yang pertama, misalkan X-nya kita tulis segini ya, X1, ya, ini berbeda ya, maksudnya ini adalah batas bawah, itu batas kiri kanan dari interval, dan Y kita tulis sebagai ini ya, Y1
Ya, maka apa yang terjadi ya kalau X ditambah Y, ingat berdasarkan sifat operasi penjumlahan ini sama dengan apa? Ini 1 ditambah 1, terus 1 ditambah 1. Karena ini adalah bilangan, ini harusnya sama dengan ini kan sama dengan apa nih? Ini kan karena penjumlahan pada bilangan berlaku komutatif. Ini kita bisa tulis sebagai ini ya, Y1 ditambah X1, Y1 ditambah X1. Ini kita bisa. Kenapa kita perlu ke sini? Karena ingat, operasi penjumlahan pada interval itu kita belum tahu apakah bersifat komutatif atau tidak. Tapi bisa kita tunjukkan komutatif dengan memanfaatkan apa? Operasi penjumlahan pada bilangan bulan. Pada bilangan bulan. Nah, kalau ini kan sama saja dengan apa? Ya, ini kan sama saja dengan Y1, ya, interval Y1, interval Y, ditambah interval X. Nah, jadinya kita peroleh apa namanya sifat komutatif terhadap penjumlahan. Gitu ya. Terus sekarang kita coba, saya tidak coba buktikan semua ya, nanti Anda bisa coba. Ya, terus kita coba ke sifat yang keempat misalkan. Ya, di situ dibilang apa? Akan dibuktikan kalau operasi perkaliannya bersifat komutatif. Oke, kita misalkan X-nya itu ini ya, biar tidak pakai indeks, kita pakai tidak butuh indeks ya. Ini X ya, terus Y-nya adalah ini Y itu kan apa nih? Itu kan sama dengan kita bisa tulis mana ini adalah minimum dari apa saja ini, X Y, terus X bar bawah Y bar atas, terus terus kemudian X ini kemudian X atas Y bawah, X atas Y atas, dan ini adalah maksimumnya dari hal yang sama, XY, terus XY, XY, ya. Nah, oke, ya, ikan di sini, gitu ya. Misalkan ada 4 pilihannya tanpa mengurangi keumuman. Loss of generality atau keumuman, misalkan ini adalah ya X ini di bawah, terus yang ini adalah X atas Y atas, misalkan seperti itu ya. Bisa saja gitu kan ya, tanpa mengurangi keumuman, bisa saja pilihan apa saja, kita tidak memperhatikan hasilnya ya. Kan ada berapa kemungkinan di sini, 8 kemungkinan hasil ya, pasangan A bar bawah dengan A bar atas gitu ya, 4 dengan 4, bukan 8 kemungkinan, tapi ada 16 kemungkinan ya, 4 kali 4, tapi kita pilih salah satu saja. Nah, misalkan ini, berarti kita punya apa nih? X dikali Y apa jadinya ya? Berarti X bar ini dengan apa? Ya X atas Y atas. Nah, perhatikan ini kan sama saja dengan apa nih? Ini sama saja dengan YX. Ya, kalau Y duluan berarti sama saja dengan apa? Ya kalau X kali Y bar itu minimum, maka ya X bar bawah Y bar bawah kalau dikali jadi minimum, kalau kita tukar juga tetap minimum. Begitu juga dengan X bar atas Y bar atas. Jadi kalau dia maksimum, kita tukar posisi tetap maksimum. Berarti ini akan jadi apa? Ini sama saja dengan hasil Y. Seperti itu. Terus kemudian yang nomor 7 kita bisa coba ya. Nomor 7 dibilang di situ apa? Kita coba 7A. Gitu ya. Jadi jika Z-nya itu hanya satu unsur, maka ZX tambah Y sama dengan ZX tambah Z
Y. Oke, kita tulis dulu ya. Berarti ZX. Oke, kita mulai. Misalkan X-nya itu adalah ini. Terus Y-nya adalah ini. Terus Z-nya itu adalah 1 titik, intervalnya 1 titik, maka ya X tambah Y ini jadinya apa ya? Ini kan berarti kan Z, Z gitu ya. Ini ya X tambah Y kan berarti X bar bawah Y bar bawah, terus X bar atas tambah Y bar atas, gitu kan ya. Oke, berarti hasil kali ini kan sama saja dengan apa? Ini kan sama saja dengan kita bisa tulis ini ya, dengan A bar bawah itu adalah apa? Minimum dari, ya karena ini cuma satu unsur ya berarti cuma ini ya, Z dikali X tambah Y, terus ini Z dikali X tambah Y atas barnya, terus ini apa? Maksimum dari Z dikali X ini tambah Y ini, Z dikali X terus tambah Y ya. Oke, ini kan sama dengan apa nih? Ini kan sama dengan minimum dari ZX tambah ZY bawah, terus ini ZX atas tambah ZY bar atas. Ini adalah maksimum dari ZX bawah ZY bawah, ini ZX atas tambah ZY atas. Oke, seperti itu. Kita dapat hasilnya, kemudian oke, kita perhatikan di sini gitu ya. Perhatikan nilai Z ya. Sekarang perhatikan Z. Perhatikan Z yang adalah nilai 1 titik ini. Gitu. Yang pertama apa? Z itu bisa punya 2 kemungkinan. Z bisa positif atau Z lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari 0. Gitu ya. Nah, kita pakai lagi tanpa mengurangi keumuman. Misalkan Z-nya itu negatif. Nanti akan sama saja ya. Oke, kalau Z-nya negatif, maka kita perlu perhatikan di sini, gitu ya. Kalau Z-nya negatif, oke. Oke, nah sekarang perhatikan. Kalau Z-nya negatif, perhatikan kita tahu kalau apa ya, X bar bawah pasti kurang dari X bar atas. Gitu ya, minimal kurang dari sama dengan. Dan Y bar bawah kurang dari sama dengan juga Y bar atas. Berarti apa? Apa yang terjadi dengan ZX bar bawah dan ZX bar atas? Karena Z-nya negatif, berarti tandanya terbalik ya, lebih dari sama dengan. Begitu juga dengan ini ya, ZY bar bawah pasti lebih dari sama dengan apa? ZY bar atas. Apa yang terjadi? Berarti apa? Ya Z, Oke. Berarti apa yang terjadi? Lihat di sini. ZX bar bawah ditambah ZY bar bawah itu pasti apa? Lebih dari sama dengan apa? Ya ZX bar atas ditambah ZY bar atas. Berarti ini minimum, yang mana yang minimum? Berarti ini yang minimum adalah ZX bar atas ditambah ZY bar atas. Yang ini maksimum adalah ZX bar bawah ditambah ZY bar bawah. Gitu ya. Mohon maaf ini kalimatnya. Ini karena barnya ada di bawah dan di atas. Jadi seperti itu. Gitu ya. Berarti kita punya apa? Ini adalah, ini kalau kita ke sini, ya ini kalau kita jalan ke sini, kita tulis dari sini, maka ini akan jadinya apa nih? Ini akan menjadi ZX ditambah ZY, terus ini ZX bar bawah ditambah ZY. Perhatikan ini
Ini kan sama saja dengan apa nih? Ini kan sama saja dengan ini ya, ZX, ZX bar bawah ditambah ZY bar atas, ZY bar bawah. Gitu ya. Perhatikan, ya, ini sama dengan apa? Lihat ya, yang ini itu adalah apa? Ini adalah Z dikali X, gitu ya. Karena ini lebih besar dari ini, berarti oke. Karena ini lebih kecil dari ini, berarti ini jadi batas bawah, batas atas dari interval. Ini juga, karena ZY bar atas lebih kecil daripada ZY bar bawah, berarti itu jadinya apa? Z kali, ini batas bawah, ini batas atas, berarti ini juga ZY. Berarti ini kan sama dengan apa? ZX ditambah ZY. Seperti itu ya. Yang lebih dari sama dengan 0 juga sama. Seperti itu. Oke, B dan C-nya nanti Anda coba ya. Itu untuk teorema 1.1. Gitu. Nah, terus kemudian kita coba melihat ke teorema 1.2. Oke, kita mulai teorema 1.2. Nah, teorema 1.2 itu demikian ya. Y1 dan Y2 itu interval. Ya, sehingga kita tahu kalau X1 itu termuat di Y1 dan X2 termuat di Y2. Ya, maka ini ya untuk ya sebarang operasi kita namakan bintang. Anggota ini mau tambah, mau kurang, mau kali atau mau bagi, gitu ya, berlaku ini. Berlaku apa? Ya X1 bintang, X2 itu selalu apa? Subhimpunan dari Y1 bintang Y2. Gitu ya. Jadi mau tambah, kurang, mau kali atau mau bagi pun tetap sama. Seperti itu ya. Oke, di sini saya tidak akan coba semua. Yang pasti Anda harus coba untuk keempat ini, tambah, kurang, kali, bagi. Saya akan coba untuk tambah dan kali. Kurang dan bagi Anda bisa kerjakan sendiri. Gitu ya. Oke, kalau bagi ya sudah jelas syaratnya. Ya kalau yang dibagi tidak boleh punya 0. Gitu ya. Oke. Atau oke, saya akan kerjakan. Oke. Saya coba kerjakan untuk yang tambah dan bagi. Ya, kali dan kurang Anda kerjakan. Oke. Tambah saya kasih nomor 1, yang 2 saya kasih bagi saya kasih nomor 2 ya. Saya coba nomor 1. Oke, sekarang kita tahu X1 subset Y1 dan X2 subset Y2. Berarti kita punya apa nih? X1 tambah K. Kita punya ini. Terus kita misalkan X1 itu adalah bar K, ini bar bawah bar atas. Terus kalau X2-nya adalah ini, terus Y1-nya adalah ini, Y2-nya adalah ini. Gitu ya. Maka kita punya X1, kita tahu X1 subset Y1 ya. X1 subset Y1 artinya Y1 bar kurang dari X1 bar dan X1 bar atas itu kurang dari Y1 bar atas. Ya, terus kemudian X2 subset Y2 artinya ini dan ini. Oke. Sekarang perhatikan ini ya,
perhatikan ini. Sekarang kita coba jumlahkan ya. Apa yang terjadi? Kalau X1 tambah X2, berarti kita punya apa jadinya ya? X1 bar ditambah X2 bar bawah, dan X1 bar atas ditambah X2. Nah, perhatikan, kita tahu karena ini, gitu ya, perhatikan, berarti apa kita punya? Y1 bar bawah ditambah Y2 bar bawah, pasti apa? Kurang dari X1 bar bawah ditambah X2 bar bawah. Dan apa? X1 atas barnya ditambah X2 bar atas kurang dari X1 bar atas. Ya. Oke. Berarti dari sini apa? Ya, berarti kita punya ya Y1 tambah Y2 itu kan jadinya Y1 tambah Y2 bar bawah tambah. Jadi karena kita punya sifat ini berlaku, artinya apa? Ya, kita bisa bilang apa? X1 tambah X2 itu nanti 2. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk pembagian. Ya, berarti kita punya misalkan ini X1 subset Y1, terus X2 subset Y2, dan apa 0 tidak ada di X2 dan 0 juga tidak ada di Y2. 0 tidak ada di X2 dan 0 tidak ada di Y2. Nah, perhatikan di situ. Nah, sekarang kita akan buktikan apa? Nah, kita akan buktikan kalau X1 bagi X2 ya. Oke. Sekarang kita mulai X1. Oke. Pertama kita tahu ini dulu ya. Coba kerjakannya. Kita analisis ini dulu. X2 subset Y2 dan 0 tidak ada di X2, itu juga 0 tidak ada di Y2. Gitu ya. Berarti kalau ini artinya apa? Berarti kita punya ya kalau X2-nya itu ini, Y2-nya itu ini, maka ya jadi kita tahu Y2 ini kurang dari X2 dan kurang dari Y2. Tuh. Nah, terus perhatikan di sini. Oke. Karena perhatikannya 0 tidak ada di X2 dan 0 tidak ada di Y2. Artinya apa? Kalau begitu ya artinya ya sorry, kita tulis di sini ya. 0 bukan anggota X2. Berarti artinya apa? Ya X2 ini dan X2 ini ya nilai positif atau ya negatif gitu. Secara bersama-sama. Ya, secara bersama-sama. Ya, artinya tidak mungkin satu positif, tidak mungkin yang satunya negatif. Begitu juga dengan Y. Gitu ya. Nah, terus kita tahu apa? 0 tidak ada di Y2. Ya, berarti apa? Artinya ya Y2 bar bawah dan Y2 bar atas ya bernilai ya positif dan negatif ya secara bersama-sama. Secara bersama-sama.
Kemudian perhatikan ini, kita perhatikan lagi. Kita perhatikan X2 subset Y2. Berarti apa? Artinya apa ya? Berarti X2 bar bawah, X2 bar atas, Y2 bar bawah, dan Y2 bar atas itu ya itu bernilai apa? Ya, berarti ini apa? Ya, bernilai positif atau apa? Ya, negatif bersama-sama. Gitu ya. Jadi ya kalau X2-nya negatif, X2 bar bawah dan bar atas negatif, berarti Y2 juga sama. Gitu ya. Y2 juga negatif semua. Gitu ya. Karena berlaku ini tadi. Gitu ya. Berlaku ini tadi. Dan 0 tidak ada di antara. Tidak ada di X2 dan Y2. Gitu ya. Berarti apa? Ya, nilainya negatif atau positif sama-sama. Gitu ya. Berarti sekarang kita perhatikan. X1 bagi X2. Berarti ini sama saja dengan apa? Ya, X1 bar bawah, X1 bar bawah atas. Gitu ya. Dikali, ini sama saja dikali apa? Dikali 1 per X2. Gitu ya. Kita ingat kembali definisi inverse, gitu ya, pembagian. Inverse, gitu ya. Oke, ini 1 per X2 bar. Ini 1 per X2 bar bawah. Gitu ya, perkalian. Maka ini jadinya apa? Ini kita bilang A bar atas, A bar bawah. Gitu ya. Terus di mana A bar atas, mohon maaf, ini terbalik ya. Bawah bar atas, di mana A bar atasnya itu apa? Maksimum dari X1 bar bawah per X2 bar atas, terus bar bawah ini per X2 bar bawah, terus X1 bar atas per X2 bar atas, X1 bar atas per X2 bar bawah. Itu juga dengan A bar bawah ya, itu adalah minimumnya. Ya, X1 bawah X2 atas, bawah X2 bawah, X1 atas, bawah. Nah, dari sini kita tahu ini. Nah, sekarang kita masuk ini tanpa mengurangi keumuman. Kita misalkan apa? Ya, X2 bar bawah dan ini itu positif. Berarti ya dari sini berarti apa? Maka Y2 bar bawah dan Y2 bar atas juga positif. Gitu ya. Kita bisa positif, bisa negatif. Kita lihat ini ya. Oke. Sekarang kita lihat yang misalkan positif. Nah, sekarang kita lihat ya di sini kira-kira nilainya yang mana? Nilai A bar bawah itu yang mana yang minimum ya? Karena ini positif, ingat kita tahu ini ya, ingat. Nah, X1 bar bawah kurang dari sama dengan X1 bar atas. Ya, dan apa? Dan 1 per X2 bar atas kurang dari sama dengan 1 per X2 bar bawah. Itu ya. Itu jangan sampai kita lupa. Nah, sekarang perhatikan berarti apa? Apa yang terjadi dengan ini? X1 per X2 terus X1 bar bawah per X2 bar bawah. Itu ya, kemudian X1 bar atas
X2 beratas, X1 beratas, X2 berbawah. Yang pasti yang kita tahu kalau apa? Ya, X1 berbawah per X2 beratas itu apa? Akan kurang dari sama dengan apa? X1 berbawah per X2 berbawah. Terus yang kedua apa? X1 berbawah per X2 berbawah itu akan kurang dari sama dengan X1 beratas kurang X2 berbawah. Gitu ya. Dan apa? X1 beratas dibagi X2 beratas kurang dari sama dengan apa? X1 beratas per X2 berbawah. Nah, dari sini kita punya relasi apa? Perhatikan ya. Perhatikan. Dari keempat ini kita punya apa? Lihat ya. Ini kedua. Ini ketiga. Gitu ya. Dan oke, ada lagi. Ini. X1 bar bawah per X2 bar atas kurang dari sama dengan X1 bar atas per X2 bar bawah. Nah, dari sini kita punya apa? Lihat ya. Lihat ya. Ini, bagian ini kan sama semua ya. Kita lihat ya. Ini selalu lebih besar dari apa? Lihat ya. Yang ini, berarti kita lihat ya yang bar atas, bar bawah. Ini selalu lebih dari yang mana? Yang ketiga yang lainnya. Berarti apa? Ya kita punya A ini adalah apa? X1 bar atas per X2 bar bawah. Itu. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? A bar bawah. Kalau A bar bawah, lihat, yang pasti kita tahu apa? Sini kita tulis lagi. Ada lagi tidak? Ya, perhatikan apa? X1 bar bawah per X2 bar atas itu juga selalu kurang dari sama dengan X1 bar bawah per X2 bar bawah. Oh, ini kita sudah ada di sini, kita sudah punya. Terus apa nih? Ini juga kurang dari apa? Ya. Ini juga kurang dari apa? X1 bar atas per X2 bar atas. Dan apa? X1 bar bawah per X2 bar atas juga kurang dari sama dengan apa? X1 bar atas per X2 bar bawah. Berarti apa? Lihat ya. Yang ini yang mana nih? Ini selalu apa? Selalu lebih kecil dari apa? Ketiga ini. Berarti kita punya bar bawahnya apa? Ya ini. 1 bar bawah per X2 bar atas. Berarti oke, ini coret-coretannya kita bisa hapus ya. Dari ketaksamaan ini kita bisa peroleh itu kan ya. Berarti kita punya apa? Per X2-nya adalah apa? A bar atas, bar bawah koma bar atas, berarti apa kita punya? Kita punya ya X1 per X2 dan X1 per X2. Nih. Nah, nanti begitu juga dengan apa? Ya, Y1 per Y2, kita pasti dapat apa? Ya, ini Y1, Y2. Ya, terus di sini apa? Y1, Y2. Ini akan sama. Nah, sekarang perhatikan. Kita tahu kalau apa? Oke. Kita tahu X2 subset Y2. Artinya apa? Ya, X2 ini lebih dari
Y2 ini, dan X2 ini kurang dari Y2 ini. Gitu ya. Nah, ini positif kan ya, ingat ini dua-duanya positif ya. Ini juga lebih dari 0. Nah, seperti itu ya. Karena kan positif tadi kan, kita asumsikan ya. Nah, di sini berarti apa yang terjadi dengan ini? Nah, perhatikan, berarti apa? 1 per Y2 bar bawah, pasti apa? Lebih dari 1 per X2 ini. Dan apa? Dan 1 per Y2 atas, kurang dari 1 per X2 atas. Gitu. Ya. Oke, nah kita tahu apa? Y1 kurang Y1 bar bawah, sorry ini bar bawah ya, kurang dari X1 bar bawah. Dan 1 per Y2 bar atas kurang dari sama dengan, sorry ya, ini ada kurang dari sama. Oke, kurang dari sama dengan apa? 1 per X2 bar atas. Jadi apa? Kalau ini kali ini pasti kurang dari ini kali ini, kan? Karena ini, sorry, ini juga apa? Positif. Karena positif ya, kalau kita ngalihkan dengan positif tidak berubah. Berarti apa ya? Y1 bar bawah per Y2 atas pasti apa? Kurang dari sama dengan X1 bar bawah per X2 bar atas. Yang mana kita dapat relasi ini, nanti begitu juga yang sebelah sini ya. Berarti apa? Karena X1 bar atas itu kurang dari Y1 bar atas, dan 1 per X2 bar bawah kurang dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan 1 per Y2 bar bawah, apa? Ya, X1 bar atas per X2 bar bawah juga kurang dari sama dengan Y1 bar atas per Y2 bar bawah. Berarti dari situ kita punya apa? Ya, X1 per X2 berarti apa? Subset dari Y1 per Y2. Seperti itu ya. Untuk ini teorema 1.2. Nanti yang pengurangan dan perkalian Anda bisa coba. Oke, sekian. Terima kasih.